Layanan Bimbingan Sertifikat. Jadi dalam video kali ini kami akan mensimulasikan kegiatan layanan pendukung dalam bimbingan dan konseling, yaitu penyusunan tampilan perpustakaan yang akan menjadi dasar rencana layanan bimbingan kelompok di sekolah. Kegiatan ini menjadi dasar penting agar layanan bimbingan kelompok yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelompok kami memilih topik tampilan perpustakaan sebagai dasar penyusunan layanan bimbingan kelompok tentang manajemen waktu bagi siswa. Mengapa topik ini penting? Di tengah padatnya belajar dan aktivitas tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan tuntunan dari lingkungan sekitar, banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengatur waktu mereka secara efektif. Ketidakmampuan dalam manajemen waktu sering berujung pada stres, kelelahan, bahkan penurunan prestasi akademik. Tanpa keterampilan ini, siswa cenderung menunda pekerjaan, tidak memiliki prioritas yang jelas, dan merasa kewalahan menghadapi tanggung jawab harian. Melalui kegiatan ini, kami menyusun dasar ilmiah dan referensi bimbingan kelompok yang tepat sasaran. Dengan dukungan perpustakaan yang kuat, layanan bimbingan kelompok dapat membantu siswa memahami pentingnya manajemen waktu, serta mengembangkan strategi konkret dalam mengatur aktivitas mereka secara lebih seimbang dan lebih produktif. Penjelasan dan permasalahan yang telah dipaparkan tadi, kelompok kami telah menyusun tampilan kepustakaan berdasarkan 5 sumber utama yang tentunya reliable dan relevan dengan permasalahan. Sumber yang pertama itu adalah penelitian skripsi dari Sari 2018. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa melalui layanan bimbingan dan kelompok secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu siswa. Dibuktikan melalui penelitian tindakan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam 2 siklus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa bimbingan kelompok membantu siswa dalam mengatur waktu belajar, menetapkan prioritas, membuat jadwal, serta mengelola aktivitas dengan lebih baik. Selain itu, pendekatan kelompok juga mendorong interaksi dan motivasi siswa untuk lebih disiplin, sehingga terbukti efektif dan strategis untuk meningkatkan manajemen waktu siswa. Baik, sumber kedua yaitu ada penelitian dari Ermawati pada tahun 2015. Dalam penelitian ini menguraikan bagaimana bimbingan kelompok dapat membantu siswa mengatur waktu belajar di luar jam pelajaran dengan lebih baik, terutama bagi siswa yang menunda dan kurang disiplin dalam mengelola waktu. Sumber ketiga adalah penelitian oleh Rianto, Yusumatra, dan Utaminingsi 2020 yang meneliti peningkatan kemampuan manajemen waktu siswa menggunakan layanan bimbingan kelompok pada siswa SMK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan manajemen waktu belajar siswa setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok efektif dalam membantu siswa mengatur waktu belajar mereka secara lebih efisien. Sumber keempat adalah penelitian dari Eka Damayanti dan Hilman Rofi Azmi dari YIN Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan modul bimbingan kelompok Islami yang dirancang untuk melatih keterampilan manajemen waktu akademik pada siswa kelas 8B di MTS Sunan Prowoto. Metode yang digunakan adalah research and development. Hasilnya menunjukkan bahwa modul tersebut layak digunakan dengan presentase penilaian dari ahli dan praktisi di atas 80%, masuk dalam kategori sangat baik. Sumber kelima adalah penelitian skripsi dari Vera Yolindasari tahun 2018 yang berjudul Upaya Meningkatkan Manajemen Waktu Melalui Layanan Bimbingan Kelompok pada Siswa di Maluin, Medan. Penelitian ini bertujuan untuk manajemen waktu siswa sebelum layanan bimbingan kelompok, manajemen waktu setelah layanan, dan efektivitas layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan manajemen waktu siswa kelas 10 IPA di Maluin, Medan. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus dengan 10 siswa berkemampuan manajemen waktu rendah. Hasil menunjukkan peningkatan skor dari 68,7 atau pratindakan menjadi 73,7 dan 82
siklus 2 yang membuktikan layanan bimbingan kelompok efektif meningkatkan manajemen waktu siswa. Melalui proses penyusunan tampilan perpustakaan ini, kami menyadari bahwa sebuah layanan bimbingan kelompok yang baik tidak bisa lepas dari dasar ilmiah yang jelas dan terpercaya. Tanpa dukungan teori dan hasil penelitian, layanan yang diberikan bisa kurang tepat sasaran dan kurang efektif dalam membantu siswa. Sebagai calon guru BK, kami merefleksikan pentingnya mengaitkan kebutuhan nyata siswa dengan strategi bimbingan yang terarah, berbasis bukti, dan sesuai dengan kondisi sekolah. Layanan bimbingan ini tidak boleh hanya bersifat administratif, tapi harus benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan pribadi siswa. Kami berharap melalui simulasi ini kita dapat melihat betapa pentingnya peran tampilan perpustakaan dalam merancang layanan bimbingan kelompok, terutama dalam membantu siswa mengatur waktu mereka secara lebih bijak dan efisien. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.